Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat sore, Shalom, Shalom. Apa kabar semuanya? Luar biasa, kita patut bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena kasih dan anugerahnya bagi kita semua, kita boleh diizinkan oleh Tuhan bersama-sama ada lagi dalam kebaktian Natal kita. Dan juga kantata pada kesempatan sore menjelang malam ini. Kita bersyukur Tuhan boleh beri kesehatan dan beri kesempatan untuk dapat menikmati kebersamaan bersama-sama. Selamat datang, selamat menikmati Natal kita pada kesempatan malam ini. Dan juga kantata, kiranya nama Tuhan senantiasa dimuliakan dalam pelayanan kita pada sore hari ini. Selamat berbakti bagi kita semua. Kita berdiri bersama-sama. Kita berdoa mohon pimpinan Tuhan bagi kita saat ini. Bapa yang kekal, terima kasih Engkau baik bagi kami. Malam hari ini kami sungguh bersyukur, bersuka cita karena Engkau boleh izinkan kami ada dalam hadirat-Mu. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu dan penyembahan kami pada sore menjelang malam ini. Dan semua yang terlibat teristimewa dalam kami menikmati kantata malam ini. Tuhan pakai jadi saluran berkat. Tuhan gunakan untuk memberkati setiap kami yang datang. Sehingga kami semua, hati kami, hidup kami boleh dipuaskan malam ini. Dan terlebih Engkau ditinggikan, diagungkan dalam penyembahan kami pada kesempatan hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan, terima kasih. Kami buka penyembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, Juru Selamat yang telah menjadi Tuhan dan kekasih jiwa kami. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali, Tuhan memberkati kita semua. Selamat sore saudara-saudara, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita persiapkan diri kita untuk memasuki saat kebaktian. Kita sambut Dia, Raja Damai.
yang dipersilakan duduk kembali. Sebelum ada waktu, sebelum ada hari atau detak kehidupan, hanya ada kehampaan. Bumi belum berbentuk, tidak ada warna, tidak ada rupa, tak ada bayang-bayang maupun terang. Hanya kegelapan yang menyelimuti kedalaman semesta. Namun di atas segala yang hampa itu, di atas permukaan yang diam tanpa kehidupan, ada sesuatu yang bergerak, lembut, tak bersuara, tak terlihat, namun nyata. Roh Allah melayang-layang di atas kekosongan, menyapu keheningan dengan napas kehidupan yang belum terucap, menunggu saat ketika firman itu akan bersuara dan alam semesta akan terbangun dari tidurnya. Segalanya masih kosong. Namun, di dalam kekosongan itu ada rencana yang sedang berdenyut. Ada kasih yang bersiap untuk melahirkan kehidupan. Dan untuk sesaat yang abadi itu, semesta hanya menanti satu kata darinya, satu firman yang akan mengubah segalanya. Belum berwujud.
Dan kemudian di tengah kesunyian yang panjang itu, Allah berfirman, "Jadilah terang." Maka terang pun menembus kegelapan, membelah kesunyian menjadi hari dan malam, membangunkan langit dan bumi dari tidur panjangnya. Dari firman yang keluar dari hati Allah, tumbuh segala sesuatu yang indah. Laut memantulkan cahaya, gunung menegakkan kepalanya ke langit, dan padang hijau mulai bernafas di bawah lembutnya angin ciptaan. Bintang-bintang ditaburkan di langit malam, seperti permata yang berkilau dalam sukacita. Burung-burung menari di udara, ikan-ikan menari di air, dan bumi bernyanyi, sebuah simfoni kehidupan yang baru. Namun di atas semuanya itu, Allah mempersiapkan sesuatu yang lebih mulia, sebuah karya yang Ia sebut sungguh amat baik. Dari debu tanah Ia membentuk rupa manusia. Dengan lembut Ia hembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ia mengambil salah satu rusuk daripadanya, dan dari rusuk itu dibangunnyalah seorang perempuan. Lihatlah, inilah mahkota dari segala ciptaan, segambar dan serupa dengan Sang Pencipta, diciptakan untuk mencerminkan kasih-Nya, menjadi penjaga bagi bumi, menjadi suara bagi ciptaan yang tak bisa berkata. Dan sejak saat itu, seluruh semesta bersatu dalam satu irama yang sama. Irama kehidupan, irama penyembahan. Langit dan bumi, laut dan darat, hewan dan tumbuhan, matahari dan bintang, semuanya memuji Sang Pencipta. Dengarlah, alam pun turut bersyukur atas kasih-Nya. Segala ciptaan menari dalam terang kuasa-Nya. Kini, mari kita bergabung dengan suara semesta itu, menyanyikan kemuliaan bagi Allah yang hidup, Allah yang telah menjadikan segalanya amat baik. Inilah saatnya semesta bernyanyi bagi Sang Pencipta.
Betapa limpah kasih Allah. Sebelum manusia mengucap satu kata, Ia sudah menyediakan segalanya. Sebelum tangan manusia bekerja, tanah sudah subur, air sudah mengalir, buah-buahan sudah ranum menunggu untuk dipetik. Begitu besar kasih-Nya, hingga setiap hembusan angin adalah pelukannya. Setiap detak waktu adalah kesempatan untuk hidup di bawah naungan-Nya. Kepada manusia itu Ia memberi tugas yang mulia. Peliharalah bumi ini. Ia memperlengkapi dengan akal, dengan tangan, dengan hati, dan lebih dari itu, dengan hadirat-Nya sendiri. Oh, andai kata mata kita dapat selalu melihat kasih itu, melihat tangan Allah yang bekerja di balik setiap nafas, melihat terang kemuliaan-Nya yang hadir dalam segala hal yang Ia ciptakan. Maka mari kita datang kepada-Nya, meminta bukan untuk memiliki, tapi untuk mengerti. Buka mataku, Tuhan, agar aku melihat Engkau dan memuliakan-Mu dalam segala karya-Mu. Open the eyes
di saat buah itu dimakan, dunia yang tadinya penuh terang pun mulai gelap. Keheningan Eden berubah menjadi jarak. Kasih yang murni berubah menjadi malu. Hati yang dulu mengenal Allah mulai bersembunyi darinya. Sejak saat itu, manusia selalu rindu akan hadirat yang pernah begitu dekat. Rindu akan nafas Allah yang dulu menghidupkan segalanya. Oh Tuhan, kami kehilangan-Mu, bukan karena Engkau menjauh, tapi karena kami berpaling. Kini, di tengah kehampaan ini, jiwa kami hanya ingin satu hal: menghirup lagi hadirat-Mu, merasakan Engkau, sebab Engkaulah hidup kami. Waktu berlalu, manusia bertambah banyak di muka bumi. Namun kasih di dalam hati mereka semakin pudar.
yang dulu diciptakan segambar dengan Allah, kini saling melukai, saling menindas, seolah lupa dari mana mereka berasal. Dosa tumbuh seperti benih liar, berakar dari hati, berbuah dalam keangkuhan dan kekerasan. Manusia berjalan menurut jalannya sendiri, meninggalkan jalan kasih, mengejar bayangan kebebasan yang justru mengikat mereka dalam gelap. Mereka mencari hikmat, namun hikmat manusia terbatas. Mereka mencintai uang, namun tidak pernah puas dengannya. Mereka mencintai kekayaan, namun tidak pernah merasa cukup dengan penghasilannya. Mereka berjuang tanpa henti, namun lupa berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Segala usaha yang dilakukan anak-anak manusia untuk melelahkan diri, segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari, semuanya sia-sia. Dan manusia pun jatuh semakin dalam di tengah dosa yang menyesakkan. Mereka berusaha membangun dunia yang lebih baik. Namun, setiap tembok harapan yang didirikan selalu retak oleh kesombongan mereka sendiri. Kita semua seperti domba yang tersesat. Setiap orang berpaling ke jalannya sendiri. Dan dunia pun semakin jauh dari Sang Gembala sejati. Segala yang mereka kejar
kekuasaan, kemuliaan, harta, pengetahuan, semuanya fana. Semua berakhir di dalam kekosongan yang sama. Di tengah kekacauan itu, nyatalah satu hal. Manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Hanya satu yang tersisa, jeritan jiwa yang haus akan kasih Tuhan dan kerinduan akan Sang Penyelamat yang dijanjikan. Berabad-abad lamanya, manusia berjalan dalam bayang-bayang dosa. Langit terasa diam, bumi terasa jauh dari wajah kasih Allah. Namun di tengah kegelapan itu, Allah tidak berdiam diri. Ia menabur janji, sebuah harapan yang lembut, seperti cahaya kecil yang menembus kabut pekat. Melalui nabinya Yesaya, Allah berfirman, Sesungguhnya seorang anak akan lahir bagi kita, seorang putra akan diberikan kepada kita, dan namanya akan disebut Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. malam penantian masih panjang, namun bintang pengharapan mulai bersinar. Mari kita nyanyikan bersama lagu tentang iman yang tetap bertahan, tentang harapan yang tumbuh dari kasih Allah.
Dan akhirnya saat yang dinanti tiba. Di tengah malam yang hening, di kota kecil yang sederhana, Juru Selamat lahir. Nubuat yang berabad-abad lamanya dinantikan, yang memberi secercah harapan bagi jiwa yang kering, kini telah nyata. Firman Allah sendiri menjadi manusia. Allah turun tangan bukan dari jauh, tetapi dari dekat. Ia merasakan, ia hadir di tengah ciptaannya. Janjinya digenapi, dan karya keselamatan bagi seluruh umat manusia pun dimulai. Dan manusia yang menyaksikan itu pun berseru, Allah penyelamatku! Hati yang patah dan jiwa yang lelah kini memuji, menaikkan pujian bagi Dia yang datang untuk menyelamatkan. Mari kita sambut Sang Terang dan menyatukan suara kita dalam sukacita dan pujian. Lihatlah bintang yang dinanti-nantikan akhirnya bersinar terang. Firman yang menjadi manusia kini hidup di tengah kita.
Immanuel, Allah beserta kita telah lahir. Tidak hanya dengan janji, tidak hanya dengan nubuat, sekarang telah nyata Sang Juru Selamat hadir di antara manusia, membawa terang, harapan, dan keselamatan. Hati yang guna kini dipenuhi sukacita. Jiwa yang lelah kini berseru dalam pujian. Immanuel, Allah beserta kita. Mari kita satukan suara. Mari kita rayakan hadiratnya. Sebab Dia hidup dan Dia menyelamatkan. Until the Son of
Sejenak kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Bapa atas anugerah yang boleh kami terima dalam hidup kami. Dan kesempatan yang istimewa ini untuk kami memperingati kehadiran-Mu di dunia ini. Menjadi manusia sejati. Dalam memperingati kehadiran-Mu, kami rindu sejenak mendengar dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kuduskan kami, nyatakan kuasa-Mu, jamah hati kami, dan bentuk serta ubah hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau, Bapa yang kekal, kami siap menikmati firman-Mu, berfirmanlah dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur pada kesempatan malam ini. Haleluya, amin. Selamat malam Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita kembali hadir ada bersama-sama dalam penyembahan kita pada malam hari ini. Dan saya percaya Tuhan izinkan kita ada untuk dapat menikmati hadirat Tuhan. Saya hanya ingin menyampaikan 3 hal kepada kita pada malam ini. Berkaitan dengan Allah penyelamatku atau Allah juru selamat hidup kita. Yang pertama adalah kalau kita melihat rancangan Tuhan, Mazmur 100 ayat 3 berfirman seperti ini. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita. Hal yang pertama yang penting berkaitan tentang Allah juru selamat hidup kita adalah rancangan Allah bagi manusia. Kalau kita melihat rangkaian kantata pada kesempatan malam ini, kita telah memiliki satu konsep yang luar biasa tentang rancangan Tuhan. Dan Alkitab berkata, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, dan Allah menciptakan manusia. Kejadian pasal 1 ayat 1 dan 27 berkata demikian. Manusia sebagaimana yang sudah kita dengar hari ini, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Istilah ini berarti bayangan atau kemiripan. Karena Allah adalah roh, maka keserupaan yang dimaksud di dalam Alkitab bukan bersifat jasmania, melainkan rohania. Kita bisa bandingkan dalam Efesus pasal 4 ayat 24. Inilah aspek utama yang menjadikan manusia itu unik. Manusia itu berharga di mata Tuhan. Manusia tinggal dalam suatu lingkungan yang ideal atau yang sempurna dan penuh damai sejahtera dari Tuhan. Mengapa Ia menciptakan manusia? Karena manusia diciptakan atas kehendak Dia, untuk Dia. Alkitab berkata demikian, Kolose 1 ayat 16 berkata demikian. Apa tujuan manusia itu diciptakan di dunia ini? Satu hal yang penting yang perlu kita lihat dalam bagian ini adalah ketika Tuhan merancang manusia, satu tujuan yang Tuhan genapi dalam perancangan terhadap manusia itu, memuliakan Allah. Amin. Memuliakan Allah. Ini sebabnya setiap makhluk yang diciptakan oleh Tuhan, manusia istimewa. Tujuannya supaya manusia dipakai untuk memuliakan Allah. Ini adalah klimaks atau puncak dari semua ciptaan. Manusia meninggikan nama Allah. Setiap kita yang ada di sini, ketika kita percaya kepada Yesus, tujuan utama kita adalah supaya kita memuliakan Allah. Saya dan saudara, keluarga kita di dalam Kristus, Tuhan memanggil kita untuk memuliakan Dia. Tuhan memanggil kita untuk melaksanakan perintah yang mulia yang Dia telah tetapkan bagi manusia.
supaya setiap orang, setiap makhluk yang percaya kepada Tuhan, dia meninggikan nama Tuhan. Yang kedua, yang penting dalam rangkaian kantata hari ini, tentang Allah Juru Selamat kita. Selain rancangan Allah bagi manusia, Alkitab berkata bahwa dosa merusak rancangan Allah. Kalau saudara lihat di dalam Roma pasal 3 ayat 23, firman Tuhan berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Alkitab menjelaskan mengapa semua ini terjadi. Manusia tinggal dalam satu lingkungan yang sempurna. Namun kita bisa memahami bahwa manusia telah melakukan pilihan yang keliru untuk tidak memuliakan Allah dengan tidak menaati Allah. Manusia senang memilih, namun tidak senang bertanggung jawab atas pilihan yang salah yang dia telah ambil. Sejak saat itu kalau kita lihat dalam Alkitab, dosa dia masuk ke dalam dunia ini dengan segala akibat yang mengerikan. Roma pasal 5 ayat 12 sampai 19 berkata demikian. Akibatnya sebagaimana yang kita lihat dalam kantata ini, manusia dia kehilangan persekutuan dengan Allah. Dia jauh dengan Tuhan. Alkitab berkata manusia tidak memiliki kemampuan secara moral untuk mendekati Allah. Manusia telah menjadi musuh Allah. Kolose pasal 1 ayat 21 berkata demikian. Dan telah mati dalam dosa-dosanya dan terpisah dari hadirat Allah. Coba bayangkan efek, dampak yang terjadi dari dosa yang dikecap dan diambil dengan segala kesenangan hati manusia. Dia terlempar, terhempas dari apa yang dikatakan persekutuan dengan Tuhan. Dia tidak lagi menikmati suatu kesempurnaan dengan Allah yang dirancang oleh Tuhan. Manusia kehilangan lingkungan yang sempurna yang disediakan oleh Allah. Dia mengalami penderitaan, berbagai kesulitan yang menimpa manusia dan seluruh keturunannya sampai saat ini. Dan inilah yang disebut peristiwa kejatuhan manusia. Ketika manusia jatuh dalam dosa, kondisi moral manusia rusak. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, manusia mau hidup dan menuruti jalannya sendiri. Dia tidak mau taat kepada Allah. Dia melanggar hukum Tuhan. Tidak mau menyembah dan melayani penciptanya. Dia selalu memberontak kepada Tuhan. Manusia sendiri mengaburkan pengertian secara rohani manusia terhadap dirinya sendiri. Dia melakukan kejahatan dan perbuatan yang salah. Segala sesuatu bertentangan dengan sifat Allah. Makanya ada firman yang berkata, dia tahu yang baik, tapi dia tidak melakukannya. Yakobus pasal 4 ayat 17 berkata demikian. Dia mencemarkan tubuh maupun rohnya, tidak percaya kepada Kristus. Dan dia bertindak tanpa dasar iman. Inilah yang dimaksud dengan dosa merusak rancangan Allah atau hidup dalam kegelapan. Jadi setiap kita sebelum kita datang kepada Dia yang adalah penyelamat untuk beriman dan percaya sungguh-sungguh kepadanya. Alkitab bilang kita telah ada dalam rancangan Tuhan. Tapi ketika dosa masuk, semua itu melenyapkan apa yang Tuhan rancang dalam hidup kita. Kita bukan lagi manusia yang berharga. Kita lagi bukan orang-orang yang menjadi bagian yang penting dalam rancangan Tuhan. Tapi kita menjadi musuh dari Allah.
Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ini adalah tentang Sang Juru Selamat. Yang ketiga, kita bisa melihat bagaimana rancangan yang Tuhan buat, Dia kembalikan sedemikian rupa sehingga Alkitab berkata, Yesus Sang Mesias menjadi jawaban, penggenapan dan pemulihan dari seluruh hal yang telah rusak oleh dosa manusia. Firman Tuhan berkata dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 10, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Allah yang kudus yang membenci dosa, Dia masih mengasihi manusia yang berdosa itu. Kalau kita lihat catatan dalam Alkitab, lebih dari 200 bukti nubuatan dalam perjanjian lama menyatakan tentang kasih dari Tuhan melalui lahirnya Sang Mesias yang adalah Allah itu sendiri. Dia ada sebelum penciptaan. Alkitab menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang telah menyatakan diri dalam daging. Dia sungguh ajaib. Dia amat sangat mengasihi manusia sekalipun telah jatuh dalam dosa. Sehingga Alkitab berkata, Dialah yang berinisiatif menjangkau dan menarik kembali manusia yang berdosa, manusia yang rusak, manusia yang tidak layak, manusia yang tidak berkenan kepada Allah, datang kepadanya. Yohanes pasal 1 ayat 14 berkata demikian. Dia menjadi manusia, dia datang kepada bumi ini, rela menjadi manusia, tinggal di antara kita. Namun ditolak oleh ciptaannya sendiri, dihina, dia menderita dan mati di kayu salib demi untuk satu rancangan yang telah dirusak oleh dosa. Kita tadinya tidak berpengharapan, tapi kebangkitannya mengalahkan maut. Kita hidup, Alkitab berkata siapa yang percaya kepadanya, dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah Sang Penebus kita, Allah Juru Selamat, Yesus Kristus, Dia Immanuel. Tidak ada seorang pun, kata Alkitab, yang setara dengan Dia. Dan kita boleh melihat, Dia menjadi penyelamat yang menyatakan tentang eksistensi Allah di dalam dirinya yang adalah manusia. Dalam Kristus, Allah, Dia menawarkan pertobatan dan pengampunan dosa kepada manusia. Di dalam Kristus, ketika manusia datang kepadanya, Alkitab berkata, Dia berikan hidup yang bernilai. Alkitab berkata, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Inilah yang memulihkan dan yang membuat manusia kembali bernilai di hadapan Tuhan. Yeskiel pasal 36 ayat 26 sampai 27 berkata demikian. Pertanyaannya buat kita, apa respon kita terhadap Allah penyelamat yang sudah menyelamatkan kehidupan kita, yang datang, yang hari ini kita peringati sebagai manusia sejati yang datang ke dunia ini. Kalau saudara lihat 3 hal di atas, ya di slide. Pertama, Alkitab bilang respon yang paling sederhana dan yang paling penting dan terutama dalam hidup kita adalah jadikan Kristus, Immanuel dalam hidupmu. Amin.
Jangan jadikan yang lain penyerta, penyelamat, dan pemulih dalam hidup saudara selain Kristus Yesus. Tidak ada yang lain yang dapat memulihkan hati dan jiwa saudara, termasuk keretakan dalam kehidupan saudara dengan Tuhan selain pribadi Yesus. Tidak ada yang dapat menyembuhkan keluarga saudara ketika ketidakharmonisan ada dalam rumah tangga selain Kristus yang dapat memulihkan itu. Hari ini Tuhan mengingatkan kita melalui kantata ini. Dia Immanuel, Dia mau memulihkan hidup kita. Serahkan hati saudara kepada Tuhan. Jangan keraskan hatimu. Karena Dia mau menunggu saudara datang kepada Dia. Supaya saudara memperoleh tidak hanya kehidupan kekal, tetapi penyertaan Tuhan selama-lamanya sepanjang saudara bernafas dan hidup. Kalau saudara tidak ambil sikap ini, saudara tidak akan pernah menikmati yang namanya Immanuel. Yang kedua Alkitab bilang, muliakan Tuhan dalam hidupmu. Ketika saudara percaya kepada Kristus, tugas sederhana yang Tuhan ingatkan kepada kita. Sebagai orang-orang yang diselamatkan, pakai hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Amin. Pakai mulut kita untuk memuliakan Tuhan. Pakai tangan kita, kaki kita, mata kita, telinga kita untuk memuliakan Tuhan. Tuhan kasih seluruh potensi yang ada dalam hidup saudara. Cuman satu tujuannya, supaya kita tinggikan Tuhan. Ya, kita boleh punya harta benda. Tapi kalau kita tidak memuliakan Tuhan, semua itu fana di hadapan Tuhan. Tidak ada artinya. Yang Tuhan tuntut dalam jiwa kita adalah bagaimana Dia dihormati di dalam hidup kita. Bagaimana Dia dimuliakan dalam hidup kita. Bagaimana Dia ditinggikan dalam hidup kita. Tanpa demikian, kita bukan menyembah Allah, tapi kita memberhalakan hidup kita sendiri untuk memuliakan diri sendiri. Hari ini Tuhan mau kita memuliakan Tuhan. Saya bersyukur boleh bersama-sama dalam perayaan Natal hari ini melalui kantata. Kita tidak hanya diingatkan tentang Dia Immanuel, Dia Raja Damai, Dia penasehat ajaib. Tetapi juga kita diingatkan bagaimana kehidupan kita supaya tetap senantiasa mengagungkan nama Tuhan. Dan yang terakhir, Alkitab berkata, jadilah pembawa damai dalam hidupmu. Saudara-saudara, rancangan Tuhan dari awal sampai kepada kedatangannya pada kali yang kedua, tujuannya ini, supaya damai dialami oleh setiap orang. Amin. Ketika kita mengalami damai dari Tuhan, ingat baik-baik. Ingat baik-baik. Peran kita sebagai orang yang beriman kepada Dia. Sambil menunggu kedatangannya, kita mempercakapkan damai itu melalui hidup kita. Damai itu dapat dinikmati oleh setiap orang apabila itu keluar dalam hidup kita. Damai itu dapat dirasakan oleh lingkungan di mana kita berada apabila itu hadir dalam hidup kita. Damai itu dapat dinikmati oleh segala kaum di muka bumi melalui kehidupan kita. 3 hal ini yang kita boleh responi dari rancangan Allah yang istimewa buat kita. Walaupun dirusak oleh dosa, tapi Dia beri juru selamat untuk menjadi penyelamat hidup kita. Supaya kita sungguh-sungguh dapat menikmati kesempurnaan surga yang dijanjikan oleh Tuhan dalam hidup kita. Saya mau simpulkan begini Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara lihat dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 dan saudara bisa bandingkan dengan 1 Yohanes 5 ayat 12. Firman Tuhan berkata begini, barang siapa percaya kepada anak, dia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup,
melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Respon kita, ingatlah baik-baik sebagaimana yang sudah saya sampaikan. Jadikan dia Immanuel dalam hidup kita. Senantiasa kita memuliakan dia dalam seluruh keberadaan hidup kita, dalam keadaan apapun. Dan jadilah pembawa damai di dalam hidup kita kepada setiap orang. Karena inilah yang Tuhan kehendaki bagi kita ketika dia berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa jikalau tidak melalui aku. Allah penyelamatku, Tuhan memberkati bagi kita semua. Mari bersama-sama kita berdiri sejenak. Kita bersyukur untuk firman Tuhan pada kesempatan saat ini. Terima kasih banyak buat firman-Mu bagi kami ya Tuhan. Kami banyak diingatkan tentang Engkau yang adalah Allah penyelamat hidup kami. Tolong kami, agar kami tidak memiliki hati yang keras, pikiran yang jahat, dan tindakan-tindakan yang amoral dalam hidup kami. Dan biarlah kami diubahkan, dan kami menjadikan Engkau Immanuel dalam hidup kami. Kami senantiasa memuliakan-Mu dalam segala kondisi hidup kami. Dan menjadi pembawa damai bagi banyak orang. Pimpin langkah hidup kami dalam menjalani hari-hari kami ke depan. Agar kami tidak salah melangkah dan menyakiti hati-Mu. Dan biarlah kami bertanggung jawab atas pilihan kami yang benar. Sehingga nama-Mu dimuliakan. Terpujilah Engkau ya Bapa. Kami syukuri firman-Mu malam ini. Kami bersyukur dan kami naikkan segala rasa kerinduan kami untuk Engkau memberkati hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penyelamat hidup kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita ada dalam suasana memperingati kehadiran Kristus bagi kita. Dan Tuhan rindu kita tidak hanya memberi hati, tapi Dia rindu supaya seluruh keberadaan hidup kita memuliakan nama Tuhan. Kita akan bersama-sama untuk menikmati penyalaan lilin Natal pada kesempatan malam ini. Kiranya melalui lilin Natal ini kita mengingat Dia penyelamat yang sudah menerangi hati kita, yang diselimuti dengan kegelapan dosa, dan Dia beri terang dalam hidup kita. Segala kemuliaan, hormat hanya bagi Tuhan.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan Malam Kudus. Malam Kudus. Ayat 2 kita nyanyikan bersama-sama. Malam kudus, malam sunyi. Malam kudus, malam sunyi, Yesuslah terang kasih dan pemancar damai sejahtera. Terbit fajar anugerah Allah, karena Yesus lahir. Karena Yesus lahir. Kita tetap berdiri. Mari sejenak kita tunduk kepala. Renungkan apa yang sudah kita dengar pada malam ini. Sejauh ini, apakah Kristus sebagai Immanuel menjadi jawaban dalam hidup kita hari lepas hari? Apakah Dia Immanuel senantiasa menjadi pegangan, kekuatan, dan sumber hidup kita? Apakah Dia Immanuel yang menjadi sandaran kita hari lepas hari? Biarlah kita boleh merenungkan ini menjadi jawaban dalam hidup kita. Bila hari ini kita belum menjadikan Dia sebagai yang terutama di dalam hidup kita, ambil keputusan, buka hati saudara, jangan keraskan. Tuhan menunggu saudara.
Dia mau saudara percaya kepada Dia. Ambil tindakan untuk saudara mengimani dan undang Dia masuk dalam hidup saudara. Dan jadikan Dia Immanuel. Dia akan menyertai sepanjang hidup saudara. Dan mungkin ada di antara kita yang sedang bergumul, berjuang dengan keharmonisan dalam rumah tangga, berjuang dengan pekerjaan dan usaha, berjuang dengan segala sesuatu yang Tuhan telah percayakan dalam hidup kita. Bila kita ada dalam kebimbangan, keraguan, keretakan dalam rumah tangga, saatnya yang tepat tiba buat kita untuk memperbaharui segala sesuatu. Biarkan Kristus menjadi terang dalam keluargamu. Biarkan Kristus menjadi pembawa damai. Dia menjadi Tuhan dalam keluarga. Sehingga keluarga kita boleh dipulihkan. Pekerjaan, usaha kita boleh diberkati. Dan segala sesuatu yang ada dalam hidup kita boleh diperlengkapi oleh Tuhan. Saya rindu kita ambil sikap sejenak untuk berdoa secara pribadi. Kalau ada yang mengambil keputusan, silakan datang, maju ke depan. Saya mau berdoa buat saudara dan meneguhkan hati saudara. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur Kau boleh mengingatkan kami hari ini tentang terang-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Engkau penyelamat yang sudah mendamaikan kami dengan Allah. Berkati hari ini apa yang sudah kami kerjakan, apa yang sudah kami lakukan, dan apa yang sudah kami buat hari ini. Biarlah segala kemuliaan hormat hanya bagi nama-Mu. Berkati semua yang hadir, apapun keputusan yang telah mereka ambil, biarlah Engkau berkenan untuk menolong, memberikan jalan keluar, tapi juga memberkati jiwa mereka. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Silakan padamkan api yang sudah menyala. Dan ini kesempatan bagi kita untuk bersama-sama kembali. Kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan mempersembahkan persembahan yang indah buat Tuhan. Kiranya melalui persembahan yang kita berikan, Allah dimuliakan.
Bapa di sorga, terima kasih untuk penyembahan malam ini. Kantata yang luar biasa, Tuhan boleh izinkan kami berkumandang, bernyanyi, dan memperagakan bagaimana rancangan-Mu yang indah Engkau telah buat bagi manusia. Dan dunia ini sekalipun dirusak oleh dosa, tapi Engkau mengembalikan dengan pemulihan, mengirimkan putra tunggal-Mu, Yesus Kristus, untuk hadir dan memulihkan segala sesuatu dalam dunia ini, termasuk jiwa kami. Kami bersyukur, dan biarlah Tuhan melalui pemulihan yang Kau beri dalam hidup kami terus meyakini Engkau Immanuel menyertai kami, memberkati kami, sehingga seluruh keberadaan hidup kami boleh memuliakan Engkau, kami boleh meninggikan Engkau, dan hidup kami boleh menjadi pembawa damai. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih, mengucap syukur untuk setiap persembahan yang boleh diberikan, dipersembahkan kepada Engkau Tuhan, sebagai pemberi berkat yang mulia. Dan biarlah setiap tangan-tangan yang memberi maupun yang belum sempat, anugerah-Mu sama menyertai kami, menopang hidup kami, dan membela kami dalam segala keadaan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan berpisah dari tempat ini. Biarlah Engkau memberkati kami, menyertai kami, dan memimpin kami ketika kami sampai di rumah kami masing-masing. Kami telah membawa berkat Allah Juru Selamat dalam hidup kami. Jemaat yang terkasih, mari berdiri bersama-sama. Angkat tanganmu, terimalah berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dalam Yesus Kristus, kekuatan, penyertaan dalam Allah Roh Kudus, senantiasa menguatkan kami, memberkati kami dari sekarang ini sampai Engkau datang pada kali yang kedua untuk menjemput kami sebagai umat-Mu, anak-anak-Mu yang Kau kasihi, bersama-sama dengan Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat menyambut Natal. Sambutlah Natal dengan penuh sukacita,
karena Allah penyelamatku, Allah penyelamat kita. Jangan lupa di bawah kita disediakan sedikit makanan untuk beramah-tamah bersama-sama. Selamat malam semua. Terima kasih. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Dulu ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Dulu ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Panggilan untuk choir.